Assalamualaikum. Pada video ini kita akan membahas mengenai latihan soal ikatan kovalen. Ada 3 soal yang harus ditentukan: rumus Lewis, rumus bangun, jenis ikatan, jumlah pasangan elektron ikatan, dan jumlah pasangan elektron bebasnya. Langsung saja kita mulai ke soal nomor A. Langkah pertama, kita buat konfigurasi elektronnya untuk mengetahui elektron valensinya. Di sini oksigen punya 6 elektron valensi, kemudian karbon punya 4 elektron valensi. Kita tentukan yang menjadi atom pusatnya yaitu karbon ya, dan yang menjadi atom terminalnya yaitu oksigen. Kita buat dulu elektron valensi pada atom terminal yaitu oksigen. Nah, setelah itu kita buat untuk atom pusatnya. Di sini karbon punya 4 elektron valensi. Kalau kita hitung, oksigen sudah memenuhi oktet ya keduanya. Nah, tapi di sini karbon belum memenuhi aturan oktet, sehingga dia tidak mungkin membentuk ikatan kovalen tunggal ya. Nah, berarti kalau seperti ini, di sini kita harus memindahkan satu pasang elektron bebas dari oksigen ke sini untuk membentuk ikatan kovalen rangkap ya. Karena ini belum memenuhi aturan oktet atom karbonnya. Kalau kita pindahkan satu pasang elektron bebas dari oksigen seperti ini, nah kalau dihitung di sini semuanya sudah memenuhi aturan oktet, baik oksigen sebagai atom terminal ataupun karbon sebagai atom pusatnya ya. Maka ini untuk rumus Lewisnya. Kemudian untuk rumus bangunnya, di sini kita buat satu pasang elektron ikatan digambarkan dengan satu garis ya. Kita buat juga di sini pasangan elektron bebasnya agar lebih jelas. Ini untuk rumus bangunnya. Nah, kemudian di sini pasangan, ini jenisnya dulu ya, jenis ikatan kovalennya, yaitu ikatan kovalen rangkap 2 ya, baik dari oksigen sebelah kiri dengan atom karbon ataupun oksigen sebelah kanan dengan atom karbon. Di sini ikatan kovalen rangkap 2. Kemudian ke pasangan elektron ikatannya, di sini ada 4 pasang. Jadi kita hitungnya per pasangan ya. Karena saat ini kita membahas struktur Lewis, agar lebih jelas kita hitung ada 4 pasang. Adapun jika dihitung per kelompok atau per domain ya, misalnya untuk kelompok ini atau domain yang ini memang ada 2 ya. Untuk domain pertama yang sebelah kiri ini oksigen dengan karbon yang ini, dan untuk domain yang kedua oksigen yang sebelah kanan dengan atom karbon yang ini memang ada 2. Namun konsep ini kita gunakan nanti saat belajar teori VSEVR di pertemuan selanjutnya. Jadi karena kita masih bahas struktur Lewis, untuk pasangan elektron ikatan kita hitung per pasangan elektron ikatan ada 4. Untuk pasangan elektron bebas di sini juga ada 4 pasang, 2 pasang dari oksigen sebelah kiri dan 2 pasang dari oksigen sebelah kanan. Nah, ini sama juga pasangan elektron bebasnya yang kita hitung dari semua atom ya. Jadi tidak hanya atom pusat, karena kita masih membahas struktur Lewis di sini agar lebih jelas. Mungkin nanti pada teori PSEVR kita hanya meninjau atom pusat saja. Soal yang selanjutnya adalah asam sianida atau HCN. Kita tentukan dulu konfigurasi elektron untuk menentukan elektron valensinya. Nah, setelah itu kita tentukan yang menjadi atom pusat di sini adalah karbon ya, sedangkan hidrogen dan nitrogen menjadi atom terminal. Di sini kita gambar pertama untuk hidrogen, kemudian nitrogen dan karbon. Prinsipnya seperti tadi ya. Kalau misalnya kita mau menggambarkan struktur Lewis, kita gambar dulu untuk atom terminalnya dan pastikan sudah memenuhi duplet untuk hidrogen dan oktet untuk nitrogen. Kemudian kita lihat atom pusatnya.
Kalau dengan struktur seperti itu atau dengan ikatan tunggal, atom pusatnya tidak memenuhi aturan oktet, berarti pasangan elektron bebas dari atom terminal kita pindahkan ya, sehingga bisa membentuk ikatan rangkap. Nah, pada HCN ini dia akan bisa memenuhi aturan oktet untuk karbonnya ketika membentuk ikatan kovalen rangkap 3 antara atom karbon dengan nitrogen. Nah, jadi seperti ini untuk rumus Lewisnya. Untuk rumus bangunnya, satu pasang elektron ikatan kita gambarkan dengan satu garis. Ya, ini. Selanjutnya untuk jenis ikatannya, antara atom hidrogen dengan karbon di sini ada ikatan kovalen tunggal, dan antara atom karbon dengan nitrogen ada ikatan kovalen rangkap 3. Untuk pasangan elektron ikatannya, kita hitung per pasangan. Di sini ada 4 pasang. Dan untuk pasangan elektron bebasnya, kita hitung dari semua atom, tidak hanya atom pusat saja. Di sini pada nitrogen ada 1 pasang. Ya, seperti itu. Dan soal yang terakhir, ion nitrat atau NO3-. Pertama sama, kita buat konfigurasinya dulu untuk menentukan elektron valensinya ya, yang akan kita gambar pada struktur Lewis tadi. Kita buat, kemudian rumus Lewisnya tahapnya sama seperti sebelumnya ya. Nah, kemudian di sini karena ada ion ya, ion NO3-. Ingat kembali, kalau misalnya ion bermuatan negatif, berarti dia menerima elektron ya. Berapa elektron yang diterimanya? 1. Karena muatannya di sini 1. Nah, ion atau elektron yang diterimanya ini kemana? Nah, elektron ini akan diterima oleh unsur yang lebih elektronegatif. Di sini unsur yang lebih elektronegatif yaitu oksigen ya, dibandingkan nitrogen. Kalau kita lihat di tabel periodik, oksigen itu ada di sebelah kanan nitrogen ya, karena kan dari kiri ke kanan, keelektronegatifan itu semakin bertambah. Nah, di sini berarti oksigen yang akan menerima 1 elektron dari luar. Nah, kemudian di sini terbentuk ikatan kovalen koordinasi ya, antara nitrogen dengan oksigen yang ada di sebelah kiri ya. Ingat, untuk ikatan kovalen koordinasi ini di sini adalah ikatan yang terbentuk karena satu atom ini adalah atom pusatnya, memberikan pasangan elektron untuk membentuk ikatan. Nah, yang memberikan satu pasang elektron ini adalah atom pusat. Di sini atom pusatnya adalah nitrogen, memberikan satu pasang elektron kepada oksigen. Sehingga nanti di sini akan terbentuk ikatan kovalen koordinasi, ya. Kalau kita hitung, semuanya di sini sudah memenuhi aturan oktet ya. Nah, kemudian untuk struktur yang pertama ya, kita buatnya menggunakan ikatan kovalen koordinasi. Kemudian ada alternatif lain, Ibu lihat ada juga yang menggambarkannya seperti ini. Nah, ini juga betul. Jadi, di sini satu elektron yang diterima oksigen dari luar, kemudian satu elektron dilepaskan dari atom nitrogen dan diberikan kepada atom oksigen yang ada di sebelah kiri ya. Nah, ini juga betul. Hanya saja di sini tidak membentuk ikatan kovalen koordinasi, tetapi menggunakan konsep muatan formal. Ini ada pembahasannya lebih lanjut. Nah, kalau kita hitung, ini keduanya sudah memenuhi aturan oktet ya. Nah, yang perlu diketahui dari kedua struktur ini di sini sama muatannya. Untuk struktur yang menggunakan ikatan kovalen koordinasi, muatannya -1 dari oksigen yang sebelah kanan, dan untuk struktur yang tidak menggunakan ikatan kovalen koordinasi sama juga ini ya, muatannya -1 bukan -2, karena ada nitrogen yang bermuatan positif ya, gitu. Mungkin akan lebih dipahami jika menggunakan struktur yang ini ya, kita hubungkan dengan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya, yaitu ikatan kovalen koordinasi. Selanjutnya untuk rumus bangunnya, kita buat seperti ini.
Nah, ikatan kovalen koordinasi dilambangkannya dengan tanda panah ya, dari atom yang memberikan pasangan elektron ke atom yang menerima pasangan elektron. Di sini menggunakan tanda panah, kemudian ada ikatan rangkap 2 dan ada ikatan kovalen tunggal. Kalau untuk yang struktur menggunakan muatan formal ini, karena tidak ada ikatan kovalen koordinasi, maka satu pasang elektron ikatan kita gambarkan dengan garis ya. Nah, perbedaannya nanti di jenis ikatannya. Kalau untuk struktur yang pertama, jenis ikatannya ada ikatan kovalen koordinasi antara oksigen yang ada di sebelah kiri dengan nitrogen. Kemudian ada ikatan kovalen rangkap 2 antara nitrogen dengan oksigen yang di bawah. Dan ada ikatan kovalen tunggal dari oksigen yang sebelah kanan dengan nitrogen. Kalau untuk struktur yang kedua, di sini hanya ada ini pasangan elektron bebasnya dulu ya. Pasangan elektron bebasnya untuk struktur yang pertama kita hitung dari semua atom ya. Sesuai kesepakatan yang di awal tadi, ada 8. 3 pasang dari oksigen ya. Dari oksigen sebelah kiri, 3 pasang dari oksigen sebelah kanan, dan 2 pasang dari oksigen sebelah bawah ya. Kemudian untuk pasangan elektron ikatannya ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kemudian di sini yang membedakannya jenis ikatan untuk struktur yang kedua hanya ada ikatan kovalen tunggal dan ikatan kovalen rangkap 2. Untuk pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatannya di sini sama ya jumlahnya. Ya, seperti itu untuk pembahasan latihan soal ikatan kovalen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.